Selamat pagi, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Nehemia 3. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu, Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uriah bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesezabeel, berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati, daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hanania, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang satu, mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Yedaya bin Harumaf mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya, dan berdekatan dengan dia Hatus bin Hasabneah, Malkia bin Harim, dan Hasub bin Pahat Moab memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Berdekatan dengan mereka Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Pintu gerbang Lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Zanoah. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rehab, penguasa wilayah Bet-Kerem. Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Salum bin Kolhose, penguasa wilayah Mispa. Pintu gerbang itu dibangunnya kembali, diberinya atap, dan dipasangnya pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Juga diperbaikinya tembok kolam penampung air saluran dekat taman raja sampai pada tangga-tangga yang menurun dari kota Daud. Di sampingnya Nehemia bin Asbuk, penguasa setengah wilayah Betsur, mengadakan perbaikan sampai di depan pekuburan Daud dan sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan. Di sampingnya orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, yakni Rehum bin Bani, dan berdekatan dengan dia Hasabia, penguasa setengah wilayah Kehila yang satu untuk wilayahnya. Di sampingnya saudara-saudara mereka, yakni Binui bin Henadad
penguasa setengah wilayah Kahila, yang lain mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia, Ezer bin Yesua, penguasa Mispa, memperbaiki bagian yang berikut di depan pendakian ke gudang senjata dekat sudut. Di sampingnya, Baruk bin Zabai memperbaiki bagian yang berikut dari sudut sampai pada pintu masuk rumah imam besar Eliasib. Di sampingnya, Meremot bin Uria bin Hakos memperbaiki bagian yang berikut dari pintu masuk rumah Eliasib sampai pada ujung rumah Eliasib. Di sampingnya, para imam, orang-orang dari lembah Yordan mengadakan perbaikan. Di samping mereka, Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka, Azaria bin Maaseya bin Anania mengadakan perbaikan di samping rumahnya. Di sampingnya, Binui bin Henadad memperbaiki bagian yang berikut dari rumah Azaria sampai sudut dan sampai penjuru. Palal bin Uzai mengadakan perbaikan di sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja, dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya, Pedaya bin Paros mengadakan perbaikan, sampai di depan pintu gerbang air di sebelah timur, dan di depan menara yang menonjol, adapun para budak di bait Allah tinggal di Ofel. Di samping Pedaya, orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut. Dari depan menara besar yang menonjol itu sampai tembok Ofel. Mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Di samping mereka, Zadok bin Imer mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya, Semaya bin Sekanya, penjaga pintu gerbang timur. Di sampingnya, Hananya bin Selemya dan Hanun, anak Zalaf yang keenam, memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka, Mesulam bin Berekia mengadakan perbaikan di depan biliknya. Di sampingnya, Malkia, seorang tukang emas, mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di bait Allah dan para pedagang di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali bersekutu di dalam Tuhan, meskipun secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Pagi hari ini kita mau berikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai hidup kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik, pujian dan pengagungan yang terbaik, penyembahan yang terbaik. Dan kami percaya ketika kami bersungguh-sungguh memuji Engkau Tuhan, ada kuasa yang mengalir di tengah-tengah kami. Ada kekuatan baru, ada sukacita baru, ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap terima sesuatu yang baru. Kami siap terima yang terbaik daripadamu. Haleluya. Amin.
Yesus kau termanis di dalam hidupku.
gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Cinta-Mu Tuhan, Kasih-Mu kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. terima kasih atas cinta-Mu. Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa saudara-saudaraku yang ada di rumah, yang saat ini sedang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah setiap kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan sendiri mengajarkan setiap kita untuk kita selalu bersyukur dalam segala hal. Artinya, dalam segala apapun juga, situasi apapun juga, dan kondisi apapun juga, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini, sekalipun melalui ibadah kita melalui online, saudara, kita juga tetap bersyukur, karena kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap hadir bersama-sama kita. Hadirat Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita.
Oleh sebab itu pagi hari ini saya mengajak saudara semua untuk bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Sampai hari ini kami merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan kemurahan Tuhan menyertai hidup kami. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, sekalipun kami beribadah melalui online, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Hadirat Tuhan tetap Tuhan nyatakan pada setiap kami. Karena Tuhan, kami percaya Engkau tidak melihat tempat di mana kami beribadah, tapi Engkau melihat setiap hati yang sungguh-sungguh meresponi akan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi setiap umat-umat Tuhan pagi hari ini, biarlah mereka semua boleh mengalami berkat yang daripada Engkau. Juga pada hamba-Mu ini Bapa, berdoa ampuni setiap kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini Kau kuduskan setiap kami, Kau kuduskan hati pikiran kami Tuhan, supaya pagi hari ini kami boleh menerima setiap kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saudara. Tetapi sekali lagi saya berkata supaya kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sekalipun kita tidak bertatap muka, saudara. Ya, tetapi saya percaya saat ini pula Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita semua. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari tema firman Tuhan yang saya bagikan kepada saudara. Saya beri judul adalah Jangan Jemu. Jangan jemu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang suka melakukan sesuatu yang baru, tetapi kemudian ketika ada tantangan yang besar di tengah jalan, semua hal yang dilakukannya berhenti begitu saja. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan takut, menghadapi kehidupannya sudah merasakan takut, mulai bosan, dan mulai jemu, bosan, takut, dan jemu, saudara. Dan tidak ada lagi, saudara. Awalnya mereka mempunyai sesuatu yang baru, awalnya mereka mempunyai pikiran-pikiran yang baru, rencana yang baru, bahkan ide-ide yang baru, saudara. Tetapi hanya karena ada satu tantangan yang besar di depannya, saudara, tantangan besar di tengah jalan, saudara, maka mereka tidak jadi melakukan semua itu. Dan semua itu terhenti. Bahkan kreativitas tidak berkembang semua, saudara. Tapi bersyukur pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan supaya kita jangan jemu lagi untuk melakukan setiap apapun yang harus kita perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan baik. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh di Alkitab yang bernama Rasul Paulus. Kita akan membuka kitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara bisa memperhatikan firman Tuhan ini dan saya akan membacakan bagi saudara semua. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 mulai dari ayat yang pertama. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias.
Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Ayat 11 terakhir, maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sangat berhasil dalam tugasnya memancarkan terang kebenaran Tuhan di kota Korintus. Kenapa Rasul Paulus dikatakan orang yang sangat berhasil dalam tugasnya untuk memancarkan terang Kristus itu, saudara? Kita lihat di dalam ayat yang ke-8, saudara. Dikatakan, "Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis." Rasul Paulus menjadi orang yang sangat berhasil dalam tugasnya memancarkan terang kebenaran Tuhan, karena terbukti, saudara, banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan banyak orang yang menyerahkan hidupnya atau dirinya untuk dibaptis. Tetapi saudaraku, di sana juga Rasul Paulus menghadapi tantangan yang besar. Karena banyak orang-orang yang memusuhi Rasul Paulus. Banyak orang-orang yang menghujat Rasul Paulus. Dan banyak orang-orang yang tidak suka keberadaan Rasul Paulus di kota itu, saudara. Kita membaca dari ayat yang ke-6 tadi, kita sudah membaca bahwa banyak orang-orang yang memusuhi dan menghujat Rasul Paulus, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya ketika seorang menghadapi tantangan, ia akan merasa takut, saudara. Ia akan menjadi takut dan ia berhenti melakukan hal-hal yang baik. Bahkan dia berhenti memberitakan kebenaran itu, saudara. Dan saya percaya, saudara, Rasul Paulus pada waktu itu, dia pun mengalami hal yang sama. Dia mengalami hal ketakutan itu, saudara. Karena banyak dimusuhi oleh orang, bahkan dia banyak dihujat oleh orang, saudara. Dia merasa takut, saudara. Nah, itulah sebabnya Tuhan menemui Rasul Paulus. Kita lihat di ayat yang ke-9, saudara. Dikatakan demikian, "Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Ayat yang ke-10, "Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Rasul Paulus tahu, saudara, dia mendapatkan jaminan perlindungan dari Tuhan. Karena ayat 9 dan 10 ini, saudara, khususnya di ayat 10, katakan, "Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau." Ayat ini berbicara tentang jaminan perlindungan dari Tuhan bagi Paulus. Oleh sebab itu Paulus tidak takut lagi, saudara. Dia tetap memberitakan firman Tuhan, dia tetap mengajarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus menemui Rasul Paulus. Dia menguatkan hatinya agar Rasul Paulus tidak takut dan tidak jemu-jemu untuk memberitakan kabar baik itu, saudara. Karena Tuhan memberikan perlindungan kepadanya.
Dia sangat percaya, saudara. Bahkan dia percaya bahwa pelayanannya akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan menguatkan hati Paulus dan memberikan Paulus perlindungan itu, saudara. Sehingga Paulus tetap tinggal di kota itu. Di ayat yang 11 dikatakan demikian. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Rasul Paulus tidak mundur sekalipun, saudara. Dia tetap maju, dia tetap mengikuti firman Tuhan yang Tuhan katakan dan Tuhan perintahkan kepada Rasul Paulus, saudara. Karena Rasul Paulus sadar dan dia tahu bahwa ada jaminan perlindungan dari Tuhan. Dia percaya bahwa pelayanannya akan dibela Tuhan dan dia akan dibuat berhasil. Maka itu Paulus tetap tinggal di kota itu selama 1 tahun 6 bulan. Dia terus mengajarkan firman Tuhan. Dia terus memberitakan kabar baik kepada orang-orang di kota Korintus itu, saudara. Makanya, saudara, dia dikatakan adalah orang yang berhasil dalam tugasnya memancarkan terang kasih Tuhan atau memancarkan terang Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apabila saat ini kita sedang menghadapi tantangan ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, atau ketika kita sedang memberitakan kebenaran, saudara, kita ingat dalam ayat yang ke-9 tadi Tuhan katakan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Artinya, saudara, kita jangan takut, kita jangan berhenti, dan kita jangan diam, saudara. Kita harus tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tetap melindungi setiap kita dan menguatkan kita. Bahkan Tuhan mengutus Roh Kudus untuk mengobarkan setiap hati kita, untuk kita tetap memiliki semangat yang baru untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan itu, saudara. Dan supaya kita jangan sampai jemu dan bosan untuk memberitakan kabar baik itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memang ditujukan kepada Rasul Paulus. Tetapi pagi hari ini saya mau berkata kepada saudara, firman Tuhan itu juga berlaku bagi saudara dan saya. Firman Tuhan itu berlaku bagi setiap orang yang membaca akan kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Dan saya percaya pagi hari ini saudara dan saya sudah membaca, mendengarkan firman Tuhan ini. Berarti firman Tuhan yang ditujukan kepada Rasul Paulus itu juga berlaku bagi saudara dan saya pagi hari ini. Amin, saudara. Nah, pagi hari ini kita sudah diingatkan melalui setiap kebenaran firman Tuhan untuk kita jangan sampai jemu-jemu berbuat kebaikan, saudara. Jangan sampai kita bosan untuk mengabarkan berita baik ini, saudara. Jangan, saudara. Karena jelas sekali Tuhan sudah katakan jangan takut. Biasanya seseorang, saudara, kalau mau melakukan sesuatu hal yang baik, atau mungkin kita melayani, memberitakan Injil, atau memberitakan kabar baik di tengah-tengah orang di masyarakat, saudara. Dan ketika ada orang yang mulai memusuhi kita, ada orang yang mulai membenci kita, ada orang yang mulai menghujat kita, saudara, biasa kita langsung down, saudara. Biasanya kita langsung ketakutan, karena banyak orang yang memusuhi kita, banyak orang yang menghujat kita. Betul, saudara? Tapi pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, khususnya dari ayat yang ke-9, dari Kisah Para Rasul ayat 18, Tuhan katakan dengan jelas, jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam. Ini yang perlu kita lakukan dan kita kerjakan, saudara. Setiap apapun yang Tuhan perintahkan melalui firman-Nya, kita harus tetap melakukannya, saudara. Jangan sekali kita mundur dari pelayanan kita. Jangan sekali kita mundur dari setiap perbuatan-perbuatan kebaikan yang kita akan lakukan, saudara.
Seperti hal yang tadi di awal saya katakan, banyak orang saudara melakukan sesuatu yang baru, ya, melakukan sesuatu yang baik, perbuatan-perbuatan baik, tetapi hanya karena ada satu tantangan yang besar di tengah-tengah jalan, mereka langsung tidak mau melakukan hal itu lagi. Mereka berhenti di situ. Dan itu sangat disayangkan sekali, saudara. Apabila ketika kita ini sedang melayani Tuhan, kita sedang mengabarkan berita baik itu kepada orang-orang di sekitar kita, saudara. Tapi ada satu tantangan besar yang datang, yaitu orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang menghujat kita, bahkan orang-orang yang tidak mau kehadiran kita ada di tempat itu, saudara. Lalu kita mundur dari pelayanan itu, saudara. Ya, jangan, saudara. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan jaminan perlindungan bagi setiap orang-orang yang mau benar-benar meresponi firman Tuhan. Tuhan akan memproteksi kehidupannya. Bahkan Tuhan dikatakan di Alkitab, Tuhan akan membela dan membuat semuanya berhasil, membuat pelayananmu berhasil, membuat perbuatan-perbuatan apa yang kau perbuat demi kebaikan, semua dibuat Tuhan berhasil. Amin, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, setiap usaha yang kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Sekali lagi saya ulangi, saudara. Semua usaha yang kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sekalipun mungkin pada awalnya kita menabur dengan cucuran air mata, dengan tetesan air mata, saudara. Tetapi percayalah, suatu hari kelak nanti kita akan menuai dengan bersorak-sorai, saudara. Amin, saudara. Artinya apa, saudara? Tetaplah kita taat akan segala perintah Tuhan. Tetaplah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tetap kita lakukan. Dan tinggal kita menunggu waktunya Tuhan. Tadi dikatakan sekalipun kita menabur, sekalipun kita menaburan dengan cucuran air mata atau tetesan air mata, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, percayalah, suatu hari kelak kita akan menuainya dengan sorak-sorai, dengan bersukacita ketika waktu Tuhan sudah tiba pada setiap kita. Nah, banyak orang di sini tidak mengerti, saudara. Banyak orang di sini tidak menyadari. Mereka berpikir sudah melakukan perbuatan yang baik, sudah melakukan memberi yang terbaik, melakukan sesuatu yang terbaik. Tetapi kok kehidupannya hanya begini-begini saja, saudara. Kok hanya begini-begini saja, tidak ada perubahan. Saudara, ingatlah akan setiap firman Tuhan. Ketika engkau menabur dengan tetesan air mata, dengan cucuran air mata, percayalah, suatu hari nanti engkau akan menuainya dengan bersorak-sorai. Artinya bersabarlah menunggu waktu Tuhan, saudara. Bersabarlah menunggu waktu Tuhan. Kalau waktunya sudah tepat bagi Tuhan, maka Tuhan akan memberikan setiap apapun hasil dari perbuatan baik kita, hasil dari sesuatu yang kita kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil, kesuksesan melimpah. Ya, semua akan dibuat berhasil dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan sekali-kali engkau menyalahkan Tuhan dalam hal ini. Jangan engkau menyalahkan Tuhan, karena Tuhan mempunyai waktu tersendiri. Kita mempunyai waktu, dan Tuhan mempunyai waktu tersendiri. Tetapi kita harus mengikuti waktu Tuhan. Jangan kita memaksa Tuhan untuk selalu berbuat baik untuk setiap kita, saudara. Jangan kita memaksa, tetapi ada waktu Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi setiap kita. Ada waktu Tuhan untuk memberikan sesuatu yang baik untuk kita. Ada waktu Tuhan untuk memberkati kita, saudara. Amin, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita jangan jemu untuk berbuat kebaikan, saudara. Artinya kita harus melakukan semua ini. Sekali lagi saya mau katakan, jangan hanya karena ada tantangan yang besar di depan, sehingga kita akan mundur dari perbuatan-perbuatan yang baik itu.
Setiap rencana apapun yang kita lakukan, yang sudah ada di dalam pikiran kita, tetaplah kita lakukan, saudara. Rencana-rencana yang baik tetaplah kita jalankan, saudara. Apapun itu, jangan sampai halangan atau tantangan itu membuat kita berhenti melakukan kebaikan, berhenti berbuat sesuatu yang baik, saudara. Nah, saudara, ada satu kata-kata yang akan saya sampaikan kepada saudara semua pagi hari ini. Saudara bisa renungkan baik-baik pagi hari ini, saudara. Orang yang jemu berbuat baik, dia tidak akan menuai hasil yang baik. Sekali lagi saudara katakan, orang yang jemu berbuat baik, ia tidak akan menuai hasil yang baik. Tetapi orang yang tidak jemu-jemu berbuat baik, ia akan menuai hasil yang baik, bahkan yang terbaik dari Tuhan. Saudara tahu maksudnya ini, saudara, kata-kata ini, ya saudara harus tetap berbuat baik, saudara. Seperti tema atau judul yang saya berikan kepada sekolah, jangan jemu, saudara. Artinya jangan jemu berbuat baik, saudara. Terus lakukanlah kebaikan, terus lakukan perbuatan-perbuatan baik itu, saudara. Kalau engkau melayani, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Berbuat baiklah kepada setiap orang, saudara. Dimanapun engkau bertemu dengan orang, berbuat baiklah kepada setiap mereka. Karena dikatakan tadi, orang yang jemu berbuat baik, ia tidak akan menuai hasil yang baik. Tetapi orang yang tidak jemu berbuat baik, dia akan menuai hasil yang baik, saudara. Amin, saudara. Nah, firman Tuhan pagi hari ini jelas kita diajarkan dan diingatkan oleh Tuhan untuk kita jangan selalu jemu menghadapi sesuatu permasalahan, untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik di hadapan Tuhan, saudara. Ya, kita diingatkan ya, karena kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan pagi hari ini, melalui khususnya di ayat yang ke-9 dan ke-10, ya, dikatakan tadi, jangan takut, teruslah beritakanlah firman dan jangan diam. Dan di ayat 10 tadi dikatakan, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, saudara. Ini sesuatu ayat yang luar biasa, saudara. Ketika kita mau benar-benar meresponi firman Tuhan, ketika kita mau benar-benar taat akan perintah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini, melalui firman Tuhan ini, saudara, maka ada jaminan perlindungan daripada Tuhan, saudara. Dan setiap apapun yang saudara lakukan, perbuat, akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Ini janji firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan saya mau tambahkan, firman Tuhan adalah ya dan amin dan pasti terjadi di dalam setiap kehidupanmu. Asalkan engkau meresponi firman Tuhan ini dengan baik, saudara. Engkau meresponi firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, dan engkau melakukan firman Tuhan ini dengan kesungguhan hati, saudara. Maka semua janji-janji Tuhan, khususnya di ayat yang ke-10, saudara, ada perisai daripada Tuhan, ada proteksi daripada Tuhan, ada jaminan perlindungan dari Tuhan, saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini saya tekankan kembali kepada saudara semua, mari jangan jemu-jemu, saudara. Jangan takut dan jangan diam, saudara. Kita tetap lakukan apa yang Tuhan mau, supaya semakin hari kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau lakukan dalam setiap kehidupan kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, kita diingatkan oleh Tuhan. Bagi setiap kita yang mengalami permasalahan dalam setiap kehidupan kita, mengalami sesuatu pergumulan yang ada di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Firman Tuhan katakan, jangan takut. Saudara. Dan firman Tuhan katakan, percaya saja kepada Tuhan. Saudara. Menghadapi hari-hari ini, menghadapi situasi yang saat ini, orang dunia katakan situasi yang mengerikan, saudara. Ya. Firman Tuhan jelas berkata, jangan takut dan percayalah kepada Tuhan. Setiap kita, orang-orang yang percaya, mendapatkan jaminan perlindungan dari Tuhan.
ada dari Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan sekali lagi, menghadapi kehidupan saat ini, di mana situasi yang tadi saya katakan orang dunia mengatakan ini situasi yang mengerikan. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah takut, karena ada perlindungan dari Tuhan. Jaminan yang pasti dari Tuhan. Amin, saudaraku. Dan semua yang melakukan dan merespon kebenaran Tuhan ini akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang baik dan bahkan yang terbaik dari Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini tidak saya panjang lebarkan, tetapi intinya jelas bahwa kita jangan jemu untuk melakukan hal-hal yang baik. Jangan pernah kita takut, jangan pernah kita bosan, tapi kita harus tetap melangkah seperti Rasul Paulus. Walaupun awalnya mengalami ketakutan di dalam pelayanannya, saudara, tetapi Tuhan jelas katakan, jangan takut, teruslah beritakan firman, dan jangan diam. Dan Rasul Paulus meresponi kata-kata Tuhan melalui firman Tuhan ini. Dia tetap melakukan, mengajarkan, atau mengabarkan berita baik ini di kota Korintus. Sehingga dia menjadi berkat bagi orang-orang di kota Korintus. Dan banyak orang-orang, Alkitab mencatat, percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka merelakan dirinya untuk dibaptis. Nah, saya rindu, biarlah jemaat-jemaat UCC semua juga mengalami hal yang sama. Mengalami hal yang seperti dialami oleh Rasul Paulus. Kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, sekalipun Tuhan mengutus kita di dalam pelayanan, kita semua menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan, bagi orang-orang di luar sana, bagi orang-orang di sekitar sana. Amin, saudara. Inilah firman Tuhan, saudara. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya menurut kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Bapak, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap umat-umat Tuhan yang pagi hari ini sedang mendengarkan ibadah online ini. Tuhan, biarlah Engkau Roh Kudus yang menyempurnakan setiap firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, supaya firman itu boleh bertumbuh di dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap bersyukur kepadamu, kami tetap berterima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan, kami tetap berterima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan atas setiap kami. Dan sampai hari ini kami tetap merasakan bahwa Tuhan terlalu baik bagi kami semua. Tuhan terlalu baik bagi setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah mengingatkan melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kami diingatkan untuk tidak jemu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, untuk tidak bosan melakukan setiap apapun perbuatan-perbuatan baik itu. Karena kami percaya Tuhan pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, kami sudah mendapatkan jaminan perlindungan daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan, setiap apapun, perbuatan apapun yang kami kerjakan, dan setiap pelayanan apapun yang kami lakukan, Tuhan sendiri yang akan membela dan Tuhan sendiri akan membuat berhasil. Inilah janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan bukalah hatimu, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Terimalah berkat yang sempurna ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.